Masih menjadi misteri siapakah calon pemain asing yang akan memperkuat PSMS Medan di musim 2024-2025 di Liga 2 ini, guys. Masih menjadi misteri, masih menjadi tanda tanya, masih sabarlah kita untuk menanti siapa pemain asing yang akan membela PSMS Medan. Banyak berita yang mengatakan beliau, banyak yang memberitakan bahwasanya si Doi yang akan memperkuat PSMS, tapi belum ada kata here we go, baik itu di akun sosial PSMS Medan ataupun di akun sosial akun-akun bola yang lain, guys. Memang banyak rumor yang menceritakan bahwasanya banyak pemain yang akan masuk ke PSMS Medan, tapi yang jelas sejauh ini hanya pemain lokal lah yang sudah jelas. Kalau aku tak salah tadi baca berita dan beberapa pemain yang udah aku lihat itu ada sekitar 16. Ada 16 pemain yang sudah PSMS rekrut untuk persiapan ke Liga 1, guys, dalam mengarungi Liga 2. Ya, seperti biasa PSMS Medan senyap-senyap aja dulu, nggak banyak keluar-keluar, tahu-tahu nanti udah here we go. Semoga aja ya manajemen dapat mencari pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang bisa mengangkat martabat PSMS Medan menuju sumut yang bermartabat. Kata bapak kita, Bapak Edi Ramayadi. Nah, sebenarnya kalau kita pengen angan-angan, ya kita pengen itu striker ke Ezekiel, tapi sayang sekali Ezekiel ini sudah direkrut ya sama Persela Lamongan. Ya Persela Lamongan atau siapa kemarin? Iya, kayaknya Persela Lamongan. Kemudian juga kita pengen striker yang kayak di Bayangkara ya, walaupun Bayangkara cukup mengerikan ya skuadnya. Yaitu kayak Spasojevic ya. Baru sempat itu Brandao, striker Bayangkara kan udah nggak usah kita tanya lagi ya kan, baik dari kipernya, dari back tengahnya, full backnya, lini tengahnya, lini depannya, waduh gila sih sebenarnya. Tapi jangan takut kenapa? Karena mental pemain PSMS itu nggak akan pernah takut mau siapapun yang dia lawan. Ya paling kebanti aja dikit. Nggak, canda. Apalagi kalau kita nanti udah main di Medan kan, wow. Biasanya kalau PSMS main di Medan itu biasanya sangar gitu ya kan. Tapi ya kita mesti agak jauh ya mainnya kali ini ya. Karena kan sebelumnya kita main itu di Teladan, tapi Teladan kena renov ya kan. Nggak tahu sampai sekarang belum siap-siap. Terakhir katanya kita nanti main di Baharudin Siregar, guys. Yang agak jauh lah, kita agak ke Lubuk Pakam sana lah. Tapi kalau misalnya nanti udah jadi stadion PSMS, wah gila. Bakalan jadi salah satu stadion yang elit nih katanya ya kan. Apalagi stadion yang untuk PON nanti, wah itu aku nengok desainnya juga kayak keren banget gitu kan, nggak ada trek larinya gitu. Wah, jadi nggak sabar nih nengok PSMS main di stadion yang megah gitu ya kan, kayak JIS. Tapi kok menjadi bahas stadion gitu ya. Jadi kita tadi pengennya mau bahas pemain asing yang cocok masuk ke PSMS. Mungkin kalau misalnya aku bilang di Bayangkara itu ada pemain trial namanya itu Jamie Shafir. Itu kayaknya masih belum here we go statusnya di Bayangkara, masih pemain trial. Kalau misalnya Bayangkara melepas Jamie Shafir, kayaknya mungkin itu bisa jadi salah satu opsi PSMS Medan untuk mencari pemain asing. Kalau misalnya kita kesusahan, karena aku lihat ini kayaknya manajemen lagi selektif banget nih memilih pemain asing yang selain dia memang berkompeten, selain dia juga memang berkualitas, ya harganya juga cocok dengan kantong kan gitu. Nah, kalau misalnya cocok dengan kantong, kayaknya mungkin Shafir ini karena sudah berpengalaman di Liga 1, kayaknya dia tahulah pangsa pasar, harga-harga pemain, harga dirinya dengan juga kemampuan sebuah klub, kayaknya mungkin bisa nih Shafir ini jadi salah satu opsi kalau misalnya kita pengen merekrut pemain asing. Itu sih menurut aku. Tapi kalau memang misalnya kita belum dapat juga, misalnya kita nggak cocok dengan Shafir, ya mungkin kita lirik lah striker yang mungkin agak berpostur badannya tinggi, guys. Jadi kita itu pengen striker yang memang ketika di bola udara itu unggul. Jadi bukan hanya yang memiliki teknik tinggi tapi postur tubuhnya kecil gitu kan. Karena kita berpengalaman kayak si Yeso, kayak si Sadni Urikop gitu kan.
itu kan pemain-pemain PSMS yang berada di lini depan, tapi postur tubuhnya itu tidak tinggi, sehingga ketika beradu udara ya, ketika berada di udara, mereka itu sering sekali kalah duel dengan back lawan. Apalagi sekarang back lawan itu tingginya udah minimal 180, ya kan? Belum lagi ada yang 190. Nah, ini kan cukup menyulitkan lini serang PSMS Medan untuk kedepannya. Oh iya, berbicara tentang back ya, alhamdulillah PSMS sudah mendatangkan back terbaru, back potensial, mantan pemain PSBS Bia, yaitu Muhammad Hamzali. Nah, Muhammad Hamzali ini pun sebenarnya udah nggak asing lagi kalau di PSMS gitu kan, karena sebelumnya ia sempat membela PSMS juga di tahun 2016-2017. Setelah itu dia masuk ke PSTNI, kemudian pindah lagi ke Produta, pindah lagi ke Sragen United, ke Bogor pindah ke PSM Yogyakarta, baru sempat tanpa klub, baru ke PSPS Riau, masuk ke PSCS Cilacap, masuk ke PSS Bia, dan di musim lalu di PSPS Bia ia sukses mengantarkan PSBS Bia masuk ke Liga 1. Dan satu lagi mau aku bilang bahwasanya si Hamzali ini pemain bertahan yang memiliki postur 180 guys. Nah, ini posturnya tinggi dan usianya masih di usia prime, yaitu usia 28 tahun guys. Makanya kita sangat beruntung mendapatkan Muhammad Hamzali, kita sangat beruntung bisa mengontrak Muhammad Hamzali. Tapi ada tapinya guys, kita dapatkan Hamzali ini sebagai pemain pinjaman. PSBS Bia itu tidak melepas Hamzali dengan mudah gitu aja guys. Jadi ini kita statusnya minjam Hamzali guys. Kalau aku ngelihat dari transfer market itu, dia itu harga daripada Muhammad Hamzali itu sekarang kisaran 1,7 M guys, untuk sekelas pemain Hamzali yang bermain di Liga 2 yang aturannya bisa main di Liga 1 guys. Ya, kembali lagi mungkin untuk pemain asing, kita berharap pemain asing ya meskipun pemain tinggi tapi mesti kita pilih-pilih juga ya. Jangan kayak ya memang kita pengennya pemain itu tinggi kan, tapi pernah kita punya trauma sendiri dengan pemain tinggi, yaitu Jose Valencia. Kita udah tahu lah pemain Kolombia ini sempat membela PSMS di putaran kedua. Awal mulanya kita senang karena apa? Kita mendapatkan striker tinggi besar berkulit hitam. Kita juga berekspektasi wah ini bakal gacor nih kayak strikernya Semen Padang Kenneth Oke kan gitu kan. Rupanya melempem guys ya. Ternyata Jose Valencia ini nggak cocok main di Liga Indonesia, dan terbukti waktu main bersama PSMS juga dia itu kurang memberikan kontribusi nyata. Memang dia sudah mencetak berapa gol ya? 2 atau 3 gol tuh ya. Tapi 1 lewat penalti, 1 tap-in, baru 1 lagi atau cuma 2 ya? Nggak tahu juga gitu, lupa aku. Pokoknya yang jelas dia sampai mencetak gol di teladan tuh. 1 waktu lawan Karo United. Makanya dia gol tap-in dari siapa itu ya? Hasil muntahan gitu. Baru dia juga sempat cetak gol waktu di main kita di Baharudin Siregar. Nah, itu juga dia sempat mencetak gol tapi melalui penalti. Nah, kita itu jangan sampai merekrut striker yang mirip kayak Jose Valencia lagi guys. Sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Karena Jose Valencia saat itu malah nggak selesai kontraknya ya. Nggak selesai Liga 1, nggak selesai Liga 2, dia udah cabut kok nggak salah saat itu kan. Koreksi ya aku kalau misalnya aku salah nih. Kayaknya tapi setahu kayaknya dia kemarin tuh belum sempat itu menyelesaikan permainannya ya. Udah gitu sempat jalan-jalan ke Dubai, baru ke Spanyol, baru balik dia ke Kolombia dengan keluarganya. Memang dia nih agak-agak manja nih strikernya ya, Jose Valencia ini kalau aku lihat. Dia rindu keluarga, jadi pengen tuh PSMS mendatangkan keluarganya juga ya. Nggak sanggup lah PSMS ya, kalau datangkan keluarga ya datangkan sendiri lah pakai duitnya kan gitu kan. Ya itu aja sih yang mungkin aku harapkan. Pengennya kita dapat striker besar, tinggi, juga berkulit hitam yang mirip-mirip Kenneth Oke. Tapi tetap kita dukung. Semoga ini ya manajemen dapat menyegerakan pemain asing yang kita inginkan. Yang jelas kita selaku supporter PSMS Medan kita hanya bisa mendukung, mensupport, memberikan doa yang terbaik. Pokoknya apa yang diusahakan oleh manajemen PSMS semoga berkah. Sukses selalu, semoga diperlancar, dipermudah ya, sehingga PSMS juga nanti kalau cepat datang pemain asingnya, cepat lagi latihan, cepat membuat skema dengan pelatih Coach Neil Mezar, dan dapat berbicara banyak di Liga 2 nanti sehingga bisa masuk ke Liga 1. Oke.
Thank you sudah nonton. Komen di kolom komentar guys. Sebutkan pemain asing yang layak untuk membela PSMS Medan di Liga 2 ini guys. Komen below di bawah ini.